Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia malam hari ini. Jikalau pada hari ini kita sudah dipimpin oleh Tuhan, sepanjang hari kita beraktivitas sampai malam hari ini, kita masih boleh diizinkan oleh Tuhan kembali membangun mezbah. Biarlah kiranya malam hari ini bukan satu rutinitas, tetapi kita mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, apapun kondisi yang ada di dalam kehidupan kami mau belajar terus mengucap syukur. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kuasa darah-Mu yang memulihkan setiap kami. Biarlah kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Yes. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percaya Kau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, oh Kau telah tebus dosaku. Tuhan, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir,
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oh, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kau menyelamatkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu, haleluya. Darah-Mu Tuhan yang tebus hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh karena bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami, hari ini kami terima keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur dan senantiasa kami merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami.
Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu, kami terima keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, kami naikkan pujian hati kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Buat kasih-Mu, buat penderitaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan. Kami bersyukur buat keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Dengan iman, dengan segenap hati kami nyatakan salib-Mu telah mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Karya yang terbesar dalam hidup kami, kami terima dari-Mu Tuhan. Sebab Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu Engkau layak terima yang terbaik dari setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami. Oh, salib-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersama mengerjakan keselamatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang Kau perbuat itu senantiasa berarti dan berharga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi bukan hati menaikkan pujian. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkau setia Tuhan. Benar ya Tuhan.
salib-Mu telah mengerjakan hal yang terbaik dari dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau menebus hidup kami ya Tuhan. Dan karena salib-Mu kami ada sampai malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur untuk salib-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan, tetapi Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, dengan hidup-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Karena salib-Mu ku hidup. Kami hidup karena salib-Mu Karena ya Tuhan. salib-Mu ku menang. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau yang berkuasa, Yes. Amin. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Kemenangan demi kemenangan kami raih. menang. Karena Engkau Tuhan. Engkau yang Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Yesus ku hidup. Karena Karena salib-Mu salib-Mu kami merasakan kemenangan. Menang dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Menang dari setiap masalah kami ya Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami terus merasakan Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang karena Engkau Allah yang berkuasa. sanggup Engkau Allah yang sanggup melakukan segala yang terbaik dari untuk hidup kami ya Tuhan. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Yes, amin, amin ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Engkau Allah yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. sekali lagi umat Tuhan dengan imanmu katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu Terima kemenangan dari Tuhan. Terima pertolongan dari Tuhan malam hari ini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
sampai malam ini. Dan mujizat-Mu kami yakin dan percaya akan terjadi bagi setiap kami yang membuka hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu yang telah menembus segala sesuatunya ya Tuhan. Karena Engkau telah menang atas setiap masalah kami. Engkau telah menang atas setiap problema kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketenangan, kedamaian akan kami dapatkan ketika kami hidup mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Karena itu ajar kami Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, roh, jiwa dan tubuh kami terbuka bagi kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun jalan hidup kami, yang sanggup mengubah kehidupan kami. Karena itu terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus akan menerjemahkan setiap firman Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita di tempat ini, mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, terima kasih. Ya, luar biasa kita mengalami lawatan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, bukan karena kita tidak ada masalah, tetapi karena memang Tuhan itu luar biasa. Iya, Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup mengutamakan Kristus ya. Banyak orang bisa berkata bahwa dia hidup mengutamakan Kristus. Tapi seperti apa hidup mengutamakan Kristus? Kita tentunya akan belajar dari firman Tuhan. Mari buka bersama Kolose pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15. Ini mic saya tolong gak usah dipakai ho ya. Mas sound system ya. Di mana? Di situ ya. Di flat aja ya. Jadi saya enggak usah berkhotbah bah. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba. Iya, sudah? Iya, kita mau dengar firman Tuhan. Jadi mic-nya biasa saja supaya suara saya juga biasa. Kita enggak usah diefek apa-apa ya. Sudah bagus suara saya soalnya. Kita buka bersama yuk Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan bahwa Kristus itu gambarnya Allah, saudara. Manusia itu membutuhkan gambar. Iya apa iya? Zaman perjanjian lama Tuhan itu mukanya enggak berwujud. Allah itu tidak nampak. Dia hanya muncul dalam bentuk api, dia muncul dalam bentuk angin, dia muncul dalam bentuk apapun. Makanya bangsa Israel selalu bikin patung. Karena mereka itu pengen menyembah sesuatu yang berwujud, yang ada wajahnya. Iya apa ya? Ya, makanya saudara dikatakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah. Manusia itu kan pengen ngerti Tuhan itu seperti apa ya. Kalau cuma api, angin, ya kalau cuma bentuknya yang sesuatu tidak berwujud kan kayaknya kurang bagaimana gitu ya. Dan Tuhan tuh tahu ya bahwa manusia itu membutuhkan image saudara. Kalau ada sesuatu yang nyata baru kita percaya, iya apa iya. Makanya dikatakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia adalah Allah saudara. Dan di sini dengan jelas dikatakan Kristus itu adalah gambar Allah. Sehingga kita sudah gak usah macam-macam. Dulu saya saudara waktu belum kenal Tuhan Yesus, saya tuh kalau berdoa suka bayangkan wajah Tuhan tuh kayak apa ya. Saya coba cari tahu di pikiran saya, di otak saya Tuhan tuh kayak apa ya. Saya pengen menyembah sesuatu yang ada wujudnya. Kadang-kadang yang muncul bayangan hitam besar, saya takut saudara, saya lari dari kamar.
ya, waduh kayaknya setan. Tapi setelah saya mengenal Kristus ya, saudara ada masalah, saudara di pikiran saja, di kuburan, lewat kuburan atau di mana tempat sendiri saudara takut. Tiba-tiba saudara tutup mata bayangkan wajah Yesus saja. Ada damai sejahtera enggak? Kalau saya bayangan, saya tutup mata, saya bayangkan wajah istri saya Bu. Lebih takut lagi ya enggak bapak-bapak? Ya, karena semua butuh gambar saudara ya. Ada bapak-bapak dia itu selalu bawa foto istrinya di dompet. Tiap habis dimarahin bosnya di kantor, dia masuk kembali ke ruang kerja, dia buka dompet, dia tersenyum. Lalu teman-temannya penasaran, dia ini tiap habis dimarah kok tersenyum lihat dompet gitu ya. Lalu satu kali temannya tanya, apa sih yang kamu lihat tiap habis kali dimarahin bos? Ini loh ditunjuk, istrimu ya. Waduh berarti istrimu tuh sangat kau cintai ya. Enggak, saya habis dimarahin bos saya buka dompet. Tidak ada yang segala kamu saya. Jadi memang gambar itu perlu saudara, amin. Nah dikatakan di sana bahwa Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Baca ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di mana? Di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, jangan pernah berani berjalan tanpa Tuhan di hidupmu. Kenapa? Karena di dalam Yesus dikatakan, Dia itu di dalam Yesus ada segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Anak muda yang lagi cari jodoh, sudah kelihatan belum jodohmu? Ya, yang lagi cari jodoh, yang sudah punya jodoh nggak usah ngejawab. Ya, yang lagi berdoa kira-kira jodoh saya itu kayak apa ya mukanya? Di dalam Yesus itu sudah ada, tersedia, baik yang kelihatan maupun yang belum kelihatan. Jadi jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Yesus. Engkau harus mengutamakan Tuhan. Dikatakan di sana yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa yang belum kelihatan hari ini di hidup kita saudara? Di dalam Yesus itu sudah tersedia. Bahkan dikatakan di sana baik singgasana. Ya, singgasana itu berbicara tentang raja. Raja-raja dulu itu tempat duduknya itu singgasana. Maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa, segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Baca bersama ayat yang berikutnya. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu ya, dari segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia dikatakan. Kenapa Dia harus yang utama saudara? Ayat 18 berkata, sekarang ayat 18. Ia adalah siapa? Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan dia itu adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi jemaat itu makanya Pak Konrad selalu ngomong, jemaat ini adalah milik Kristus. Makanya pendeta enggak usah berantem rebutan. Ya, karena kita tahu jemaat itu milik Kristus, Dialah kepala. Kalau semua pendeta menyadari bahwa jemaat itu milik Tuhan, kita enggak usah berantem toh. Puji Tuhan kalau di gerejamu dia bertumbuh, dia semakin diubahkan, puji Tuhan. Ya, kan harusnya begitu. Jangan berantem saudara, ada jemaat pindah terus kita berantem, jemaat saya pindah di sana. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dikatakan dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, dikatakan Yesus yang pernah turun ke dalam dunia orang mati dan Dia yang pertama bangkit dan Dia yang sudah naik ke sorga. Hanya orang yang pernah ke sorga, yang datang dari sorga yang bisa tunjukin jalan ke surga. Lalu dilihat saudara ayat yang ke-19 dikatakan di sana. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara, kenapa kita harus mengutamakan Yesus dalam hidup ini? Karena seluruh kepenuhan Allah itu ada loh di dalam Kristus.
Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Apa yang Allah gak bisa sanggup lakukan dalam hidup kita? Dia berdiam di dalam Yesus. Karena itu jangan saudara sepelekan nama Yesus. Saya itu saudara orang mau bilang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Saya ini sudah mengalami saudara. Utamakan Kristus dalam hidup kita. Karena di dalam Dia itu ya Allah itu berkenan dipenuhi loh. Kepenuhan Allah itu ada loh di dalam Yesus. Itu wow, luar biasa. Kita baca ayat yang ke-20 saudara. Firman Tuhan di sana berkata begini saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Dan oleh Dialah ya Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara di dalam Kristus itu ada pendamaian. Manusia yang paling sial di dunia ini adalah orang yang hidupnya itu bermusuhan dengan Tuhan. Ya, itu engkau paling sial hidupmu. Hati-hati saudara, jangan sampai kita ini punya agama tapi ternyata kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesus itu ada perdamaian. Lewat darah Yesuslah hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat Kristuslah kita menerima kasih karunia. Tanpa kasih karunia hidup kita ini celaka saudara. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan artinya apa? Hidupnya di bawah kutuk, hidupnya tidak menerima anugerah, dia berada di bawah kutuk dosa dan percuma semua yang kita lakukan. Tetapi dikatakan di dalam nama Yesus itu ada perdamaian. Kita ini diperdamaikan. Yesus memperdamaikan segala sesuatu itu dengan dirinya. Saudara, orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, dengan sesama juga pasti rusak, ya. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia tuh sama sesama itu pasti rusak ya. Suami kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak tidak diperdamaikan, maka hubunganmu dengan istri dan anak-anak juga rusak. Ya coba saudara kita cek saudara, orang yang hidup jauh dari Tuhan, tidak mungkin hidupnya itu membawa damai sejahtera, tidak mungkin. Ya, apa dikit marah, apa dikit meledak, apa dikit itu namanya orang belum hidup dalam damai sejahtera. Tolak ukur kita ini diperdamaikan dengan Allah Bapa lewat Kristus itu apa? Waktu hidup kita ini penuh damai sejahtera. Dalam segala perkara kita bisa mengucap syukur. Baik dalam keadaan yang buruk maupun dalam keadaan yang ya baik apapun juga kita ini mampu bersyukur. Orang yang hidup mengutamakan Tuhan itu dia bisa berdamai dengan segala keadaan. Ya karena semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Kalau kita ini sudah diperdamaikan di dalam Kristus dan kita hidup mengutamakan Kristus, maka apapun yang terjadi di hidup kita pasti ada damai sejahtera. Itu tolak ukurnya orang hidup mengutamakan Kristus. Tapi kalau saudara ada masalah dikit marah ngamuk. Saudara engkau jauh dari Tuhan. Walaupun engkau pengerja, engkau pendeta, engkau siapapun. Kalau engkau ada masalah dikit langsung ya menyala, langsung emosi. Ingat loh, Yesus yang memperdamaikan kita dengan dirinya, Allah Bapa. Karena itu orang yang hidup mengutamakan Kristus, dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa itu seizin Tuhan. Mampukah engkau berkata begitu? Waktu engkau ditipu orang, engkau bilang terima kasih Tuhan. Ini pasti Tuhan izinkan. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Amin. Tidak ada amin loh. Ya, jangan cuma ngomong-ngomong di mulut. Iman kita itu harus berbuah saudara. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 21. Ya dikatakan di sana, ya juga kamu yang dahulu hidup apa? Jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dikatakan ayat yang berikutnya, sekarang
Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu dan tidak bercacat celah, kudus dan tak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, ya, orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan dikatakan begini, dulu kita ini semua memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran kita yang jahat. Jadi kalau hari ini hati dan pikiran kita masih jahat, engkau masih bermusuhan dengan Tuhan loh saudara. Ya, mari kita belajar. Waktu ada orang jahatin kita, keluarga kita jahatin kita, mampukah engkau berkata semua yang terjadi itu seizin Tuhan? Ketika engkau diperdamaikan di dalam Kristus dengan Bapa di sorga, maka tidak ada yang bisa lagi mencabut damai sejahteramu. Makanya Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah itu bukan makanan, minuman, pakaian, depositmu, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses, kalau engkau tidak punya 3 hal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, engkau belum diperdamaikan dengan Tuhan. Itu yang menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Anak muda, hari-hari ini cari Tuhan. Ketika engkau hidup jauh dari Tuhan, semakin berat juga hidupmu. Dan ciri yang pertama orang hidup diperdamaikan dengan Tuhan itu dikatakan kamu juga yang dulu jauh, hidupmu itu jauh, dikatakan ayat 21 tadi, coba balik. Ya, dan kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Dia dalam hati dan pikiranmu yang jahat. Saudara, kalau kita sudah hidup diperdamaikan dengan Tuhan, harusnya hati dan pikiran kita penuh dengan kebenaran. Tidak ada lagi orang yang terikat dengan dosa. Tinggalkan semua dosamu. Kenajisan, percabulan, semua dosa yang membuat kita gak damai sejahtera. Homoseksual, lesbian, perselingkuhan, buang itu semua dari hidupmu. Supaya engkau bisa diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Mau sekaya apapun engkau, seberhasil apapun hidupmu. Kalau engkau hidup simpen dosa, maka engkau bermusuhan dengan Tuhan. Dan orang yang bermusuhan dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama pasti rusak. Tidak heran kenapa dalam rumah tangga suami istri ribut terus, berantem terus. Karena hubunganmu dengan Tuhan rusak. Makanya anak muda dengar, engkau menikah dengan pria yang tidak berdamai dengan Tuhan, hancur rumah tanggamu. Ya, nggak mungkin dia bisa memahami engkau. Hanya orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, hidupnya dibebaskan dari ikatan dosa, dia bisa memiliki damai sejahtera. Bahkan apapun yang terjadi, tidak usah marah, percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Amin saudara. Kita yang dulu jauh, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan loh. Lewat kematian anaknya, lewat kematian Kristus dikatakan. Dan kita sekarang hidupnya diperdamaikan. Jadi harusnya dalam rumah tangga suami istri, ya engkau hidup damai ya. Dengan orang-orang di sekelilingmu juga damai. Nggak usah berantem terus ya. Ada orang-orang tuh, kalau orang itu saudara di sini berantem, di sana berantem, sana ribut. Pasti hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau dia hubungannya dengan Tuhan rusak, belum diperdamaikan, ya akan jadi begitu terus saudara ya. Jadi orang yang membawa roh kuda merah, pencabut damai sejahtera. Ya, di mana-mana dia bukan cuma nggak damai, tapi dia cabut damai sejahteranya orang. Kalau dia datang orang lagi ketawa, langsung jadi tidak tertawa. Ini artinya engkau pencabut damai sejahtera. Bapak-bapak, engkau pulang ke rumah. Anakmu lagi senyum, tiba-tiba kau masuk semua tegang. Nah, engkau membawa roh kuda merah itu. Pencabut damai sejahtera. Berarti hidupmu belum diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya saudara dikatakan, kita baca ayat 20. Ya, nah itu dikatakan sebab itu. Nah 23 kita baca bersama saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang
ya dikatakan Paulus, aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kalau saya ngomong dan aku ini loh Debbie Basir telah menjadi pelayan dari Injil itu. Saudara, kita semua ini terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Saudara, dikatakan karena itu Rasul Paulus bilang, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Anak-anak muda, jangan hanya karena pacar ya. Terus engkau berkata ya enggak apa-apa lah ya, masih pacaran kok dengan yang tidak seiman. Hati-hati, di mana-mana itu yang ditolong itu selalu yang menolong itu lebih kuat daripada yang ditolong ya. Jangan engkau merasa kuat. Banyak saya melihat akhirnya orang jatuh meninggalkan Yesus. Digeser dari pengharapan Injil. Keselamatannya kenapa? Hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena sesuatu yang lain. Mari kita taruh iman kita, jangan mau digeser. Yang telah kamu dengar pemberitaan Injil itu dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Debbie Basir juga menjadi salah satu pelayannya. Ya kalau saudara lemah, buka di YouTube, cari khotbah saya, cari khotbahnya Pak Konrad, cari khotbah hamba Tuhan yang bisa menguatkan imanmu. Ketika engkau lemah, sekarang gak ada alasan untuk kita ini gak bertumbuh saudara. Sekarang ini engkau lemah tinggal putar, cari judul di mana aja tuh judul banyak loh sekarang di YouTube ya, khotbah tentang ya kepahitan, klik muncul semua tuh pendeta, tinggal saudara pilih mana yang cocok. Kebangetan kalau hari-hari ini iman kita tidak bertumbuh. Saudara harus bertekun di dalam iman. Jangan hanya punya iman loh, tapi iman itu harus tumbuh. Karena ketika Tuhan datang, yang dicari dari hidup kita ini adalah apa? Buah dari iman itu. Tidak cuma hanya beriman saudara. Dikatakan di sana ayat 24, kita lanjut saudara, kita lihat. Apa kata firman Tuhan? Ya dan sekarang aku bersuka cita ya kata Rasul Paulus ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa apa? Aku boleh menderita karena kamu ya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Saudara kita berdoa. Ketika kita hidup mengutamakan Kristus kita percaya kita juga diberi kekuatan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saya berdoa dalam segala keadaan apapun, mari kita semakin bertumbuh dalam iman. Ya ingat engkau harus hidup dalam damai sejahtera. Karena salah satu ciri utama orang diperdamaikan dengan Kristus, hidup mengutamakan Kristus, harus ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hatimu. Coba lihat kanan kirimu bilang, hidup dengan sukacita ya, sambil kasih senyum coba ya. Sekarang ini orang senyum aja susah loh saudara ya. Terutama suami istri ya. Lihat-lihatan bilang istri lihat suaminya, suami lihat istrinya. Ya jangan cuma melengos. Ya lihat tatap dengan penuh arti mata istri dan suamimu. Ya coba bilang say kita hidup damai sejahtera ya. Coba lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Jangan lihat suami orang, lihat suamimu. Ya ada loh orang itu udah gak bisa lihat-lihatan loh. Di gereja saya suruh lihat, enggak mau loh. Benar-benar itu orang, kamu itu lagi bermusuhan dengan Tuhan. Masa sama istri apa suami aja suruh lihat-lihatan, enggak bisa loh saudara. Sampai saya dari atas mimbar saya pelototin, ayo lihat istrimu, lihat suamimu. Tetap gini. Bagaimana engkau bisa hidup mengutamakan Kristus? Kau saja belum ada damai sejahtera. Ya, mari kita semua terus berubah saudara. Ya dan hidup mengutamakan Kristus. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau merenungkan firman ini. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Masih tahu lagu itu kan? Oh iya, berarti angkatan kita sama ya. Lagu lama saudara ya. Iya kita mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan kami mau menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, ada damai sejahtera dan sukacita di hidup kami. Apapun hal-hal yang menyakitkan, mungkin hari-hari ini saudara, engkau sedang mengalami sesuatu yang rasanya tidak adil.
Engkau diperlakukan oleh keluargamu, oleh siapapun, oleh orang terdekatmu, suami, istri, anakmu, atau siapapun. Katakan pada Tuhan, aku mau jadikan Engkau yang terutama di hidupku Tuhan. Karena itu damai sejahtera-Mu itu tetap ada dalam hidupku. Aku mau diperdamaikan terus dengan Bapa. Kami mau diperdamaikan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Lewat hidup kita meninggikan. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama Tuhan, Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Biar musik saja lakukan pujian ini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Saudara, ketika engkau hidup mengutamakan Tuhan, engkau berkata yang terutama di hidup kami Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan seringkali kami harus mengabaikan rasa sakit kami. Seringkali kami harus mengabaikan perasaan kami untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami Bapa. Mampukan kami untuk berkata, aku mau cinta Engkau Yesus dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan Engkau memperdamaikan kami. Sebab apa arti hidup kami jika kami tidak diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Hari-hari ini ada banyak hal yang mencoba merampas damai sejahtera-Mu saudara. Jangan tertipu dengan iblis hari-hari ini. Sebab iblis bertujuan mencabut, merampas damai sejahtera-Mu. Karena dia tahu itu adalah perkara sorgawi yang dunia tidak bisa berikan. Engkau tidak bisa membeli damai sejahtera dengan uang. Engkau tidak bisa membeli damai sejahtera dengan jabatan yang kau punya. Sebab damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera itu. Hari ini katakan, Tuhan, kami mau terus hidup berdamai dengan Engkau. Kami mau menjaga damai sejahtera sukacita yang ada di dalam hidup kami. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah keluarga, rumah tangga kami. Bahkan bagi orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan. Bahkan kalau ada yang terikat dengan dosa-dosa, hari ini Engkau lepaskan Tuhan. Merdekakan setiap kami supaya ketika Engkau datang, Engkau yang sudah membawa hidup kami kudus dan tidak bercacat sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Karena itu kami mau jaga Tuhan, jubah yang Engkau beri agar tetap putih sampai Engkau datang kali yang kedua. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu.
terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.